Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar matematika wajib. Nah, di sini untuk matematika wajib kelas 11, materi yang akan kita pelajari terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar, yang kedua adalah turunan fungsi aljabar, yang ketiga integral, dan yang keempat barisan dan deret. Semoga 4 bab ini bisa kita selesaikan tepat waktu. Untuk bab yang pertama yaitu limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita mengingat kembali apa itu fungsi. Di sini saya punya fungsi yaitu fx sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini tujuannya saya akan menggambar grafik 2x plus 1. Fx sama dengan 2x plus 1. Bagaimana cara menggambarnya? Masih ingat dulu kalian menggunakan tabel. Ketika x-nya diganti sekian-sekian, maka y-nya berapa? Begitu. Nah, di sini saya mengambil nilai x dari min 2 sampai 2. Sebenarnya bebas, tidak ada patokan. Yang penting minimal 2 buah titik. Atau kemarin di semester 1 kita mencari titik potong sumbu x dan mencari titik potong sumbu y. Nah, di sini ketika x-nya min 2 diperoleh y-nya min 3. Nah, di sini kan x-nya min 2, maka kita ganti saja x-nya dengan min 2. Maka 2 kali min 2 ditambah 1. Hasilnya min 4 ditambah 1, yaitu min 3. Begitu seterusnya sampai x tersebut diganti 2. Di sini saya mengambil 5 buah titik. Dari titik ini min 2, min 3, min 1, min 1, 0,1, 1,3, 2,5 kita letakkan saja pada koordinat kartesius. Min 2, min 3 berarti di sini ya, min 2, min 3. Min 1, min 1 di sini. Dari 2 buah titik ini bisa langsung kita buat grafik atau garis lurus. Tinggal kita hubungkan pakai penggaris. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, letakkan juga titik 0,1 yaitu di sini. Terus 1,3 di sini dan 2,5 di sini. Tapi tidak saya letakkan. Saya meletakkan hanya 4 titik. Lalu kita hubungkan dengan sebuah penggaris. Terbentuklah sebuah garis lurus. Y sama dengan 2x plus 1. Lalu apa hubungannya dengan limit? Sebelum ke limit, saya ulangi lagi tadi di sini ketika min 2. Min 2 itu pasangannya siapa? Di sini kan min 2 pasangannya min 3. Kalau di grafik, cara melihatnya berarti kita mencari di mana x sama dengan min 2. Lalu dari sini kita tarik tegak lurus menuju kurvanya. Nah, kurvanya di sini kan terletak di bawah sumbu x, maka kita tarik ke bawah ke sumbu x. Ditarik ke bawah dari sumbu x dan diperoleh pasangan min 2 ada di sini, yaitu min 3. Nah, limit itu sama dengan menentukan nilai suatu fungsi. Semisal di sini limit fx sama dengan x mendekati 1. Saya ulangi lagi bahwa limit itu sama seperti menentukan nilai suatu fungsi. Tadi fungsinya adalah 2x plus 1. Kalau kita gambar, kurvanya adalah seperti ini. Secara teori, limit itu seperti orang berjalan dari 2 arah, di mana jalannya itu nanti harus bertemu di suatu titik. Titiknya adalah di x sama dengan 1. Nah, di sini ya, x sama dengan mana? Oh, di sini, maaf. X sama dengan 1 di sini. Nah, orang itu berjalan dari arah kiri. Nanti yang kita sebut sebagai limit didekati dari kiri, dilambangkan dengan tanda negatif. Dan ada orang yang berjalan dari arah kanan. Nanti dilambangkan dengan tanda positif, limit x mendekati 1 dari kanan. Karena suatu limit mempunyai nilai jika limit di kiri sama dengan limit di kanan. Nah, nanti ada beberapa contoh yang di kiri dan di kanan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, di sini limit 2x plus 1 untuk x sama
untuk X mendekati 1. Jadi kita lihat di X sama dengan 1 di sini. Nah, ketika X sama dengan 1, kan pasangannya adalah 3. Kita lihat dari kiri. Saya ulangi lagi, untuk limit X mendekati 1 dari 2X plus 1. Nah, di sini kita akan menuju pasangannya 1, tapi lewat arah kiri. Berarti semisal min 1, oh pasangannya 0, pasangannya min 1, 0 pasangannya 1, dan sampai mendekati 1 dari kiri, oh ternyata ketika didekati dari kiri pasangannya adalah 3, nilainya adalah 3. Jadi limit 2X plus 1 untuk X mendekati 1 dari kiri hasilnya 3, sementara limit X mendekati 1 dari kanan itu sama. Oh 3 pasangannya berapa? Masukkan di sini 2X plus 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 2 dimasukkan di sini. Hasilnya 5 sampai 1. Oh ternyata ketika didekati dari kanan itu hasilnya 3. Oh jadi limit X mendekati 1 dari kiri dan limit X mendekati 1 dari kanan itu sama, yaitu 3. Maka limit X mendekati 1 dari fx nilainya adalah 3. Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi berikut ini. Saya sediakan 3 buah kurva supaya kalian bisa memahami arti tadi, limit dari kiri dan limit dari kanan. Kurva yang pertama hanya terdiri dari 1 buah fungsi. Kurva yang kedua terdiri dari 2 buah fungsi. Fungsi gx dan fungsi hx. Di kirinya A adalah fungsi gx, di kanannya A adalah fungsi hx. Untuk kurva jenis yang ketiga juga sama, gx dan hx. Untuk di kirinya A adalah gx, di kanannya A adalah hx. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk limit fx mendekati A. Nanti mudahnya kalau grafik ini nyambung, nah kalian cukup lihat saja pasangannya A itu siapa? Oh B. Jadi langsung saja jawabannya adalah FA sama dengan B. Tapi kalau mau dikerjakan seperti tadi silahkan. Limit X mendekati A dari kiri, Fx adalah B. Yang limit Fx untuk X mendekati A dari kanan juga sama, B. Karena kan menuju A, dia pasangannya adalah B dari kiri. Yang dari kanan mau menuju A, pasangannya juga B. Gitu. Untuk gambar yang kedua sama. Karena di sini gambarnya kan terhubung ya. Untuk limit fx, X mendekati A dari kiri, dia akan menuju siapa? Oh, menuju B. Yang dari kanan, dia akan menuju siapa? Oh, juga menuju B. Maka untuk kondisi yang kedua, walaupun fungsi ini terdiri dari 2 fungsi, limitnya juga ada, yaitu nilainya adalah B. Nah, yang tidak ada seperti apa, Pak? Yang seperti ini. Jika kalau digambarkan, grafik ini terpisah di titik yang kita tanyakan, yaitu di titik A. Nah, di sini ketika limit fx kita dekati dari kiri, ketika dari kiri sudah sampai A, ternyata pasangannya B. Tetapi limit fx untuk X mendekati A dari kanan itu kan kurvanya hx. Nah, ketika didekati dari kanan, dia pasangannya adalah C. Nilainya adalah C. Nah, di sini kita lihat bahwa limit fx dari kanan dan limit fx dari kiri hasilnya berbeda, maka kita jawab limit fx untuk X mendekati A adalah tidak ada. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya nilai limit itu ada jika kalau kita lihat kurva tersebut adalah apa ini namanya? Terus menerus, continue. Sementara limit itu tidak ada jika kondisinya seperti ini. Dia terpisah di suatu titik, mempunyai nilai Z yang berbeda. Nah, nanti secara
Mudahnya, untuk menentukan nilai limit suatu fungsi, dapat kita gunakan cara substitusi langsung. Contoh soalnya adalah tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Limit 2x min 1 untuk x mendekati 1. Yang nomor 2 limit akar x kuadrat kurangi 2x plus 4 untuk x mendekati 0. Dan untuk yang nomor 3 fx adalah x plus 3 ketika x-nya kurang dari 4. Dan 2x min 1 ketika x-nya lebih dari atau sama dengan 4. Pertanyaannya adalah limit x mendekati 2 dari fx. Dan yang B adalah limit fx untuk x mendekati 4. Nah, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Untuk yang pertama, limit x mendekati 1 dari 2x min 1, nanti cara mengerjakannya, caranya tadi adalah substitusi. Ketika kita sudah memasukkan 1 sebagai pengganti x, maka limitnya sudah tidak kita tulis. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1 kurangi 1. Hasilnya adalah 1. Untuk yang kedua, sama, berarti langsung kita ganti saja dengan 0, berarti menjadi 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 tambah 4, jadinya akar 4 yaitu 2. Yang terakhir ini yang perlu hati-hati, fx-nya itu terdiri dari 2 buah fungsi. Di sini yang A, pertanyaannya limit fx ketika x mendekati 2. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita lihat, 2 itu yang benar kurang dari 4 atau lebih dari 4. Ternyata 2 itu kurang dari 4. Maka kita masukkan yang atas x plus 3. X yang kita ganti 2. Di sini limitnya sudah tidak ditulis, sehingga hasilnya adalah 5. Sementara yang B, limit fx untuk x mendekati 4. Yang ditanyakan terletak di atas dan di bawah, maka kita gunakan yang tadi, limit di kiri dan limit di kanan. Ketika di kiri berarti kita masukkan yang mempunyai tanda kurang dari, berarti yang atas. X yang kita ganti 4, kita peroleh 4 tambah 3 yaitu 7. Sementara yang dari kanan, kita pilih yang bawah yaitu 2x min 1. Hasilnya adalah 2 kali 4 kurangi 1. Langsung kita ganti di sini x-nya dengan 4. Hasilnya juga 7. Ternyata dari kiri dan dari kanan sama. Kesimpulannya limit fx untuk x mendekati 4 yaitu 7. Sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA. Sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.